warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik? Apa kabar kalian? Luas dari biasa awal. Good job. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan Bu Vira mau pembelajaran tentang kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 2, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia, SPDP. Lanjut, yuk. Petunjuk belajarnya, berdoalah sebelum memulai pelajaran. Ibu pimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Cermatilah tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini. Terus perhatikanlah materi yang disampaikan Bu Guru, lalu catatlah hal-hal penting. Yang terakhir, kerjakanlah tugas LKPD yang diberikan dengan teliti dan seksama. Nah, nanti jangan lupa presensi biar Ibu bisa membagi rewardnya. Nah, kita akan bernyanyi untuk memacu semangatnya. Walaupun puasa, kita harus tetap semangat. Puasa semua ya. Yuk, kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Play. Satu nusa, satu bangsa. Indonesia tercinta, tanah air pasti jaya, bersama lamanya. Oke, bagus, Cucu. Walaupun puasa masih tetap semangat, sip. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat memahami jenis-jenis pola lantai tari kreasi daerah. Yang kedua, siswa dapat menguraikan peristiwa dalam teks dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dan menganalisis cara menjaga ketersediaan. Nah, seperti yang kalian tahu, yang kita tahu bahwa Indonesia itu terdapat berbagai macam budaya. Salah satunya adalah budaya tari ya, anak-anak. Pernahkah kalian melihat pertunjukan tari? Siapa yang pernah melihat pertunjukan tari? Pernah enggak? Tidak pernah. Tidak. Kalau tari khas daerah Kudus namanya tari apa anak-anak? Tari kretek. Tari kretek. Oh, bagus, para bagus, Nabil bagus tari kretek. Bagus. Nah, tahukah kamu tentang pola lantai gerak tari? Yuk kita belajar yuk pola lantai gerak tari. Kita simak videonya, disimak baik-baik, diamati baik-baik. Nanti Ibu tanya tentang videonya isinya apa saja ya. Yuk. Stiker. Aku di belakangnya parah. Ngelak nah. Ya. Mana HP saya? Tak agak miris. Tak foto. Gental. Horizontal. Aku vertikal. Aku salah. Aman. Tadi aja. Horizontal. Horizontal.
Alhamdulillah sinyalku H+. Horizontal. Vertikal. Diagonal. Ih. H+. Songo plus nyala. Ngelek. Aku ngelek. Sinyal ku elek. Sudah ya, diperhatikan ya. Masih bahas tentang apa? Ada pola lantai. Nah, yuk kita bahas yuk. Apa sih yang dinamakan pola lantai? Pola lantai pola zona yang dibuat oleh seorang menggunakan dan penggeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Itu pola benar yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Nah, atau disingkat garis yang dilalui penari pada saat melakukan. Yuk, lanjut, yuk. Apa sih fungsi dari pola lantai anak-anak? Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Oke, kita cek yuk. Ya, berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Kalau nggak ada pola lantai, nanti gerakan penarinya ya disel-diselan, ya kan? Nanti ya nggak bagus anak-anak. Yuk lanjut. Pola lantai kira-kira dibagi menjadi berapa ya anak-anak? Yuk, pola lantai itu dibagi menjadi berapa ya anak-anak? 6. Bener kan? 7. 7? Bener nggak 7? Ayo. Iya. Apa dan apa kira-kira? Lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Iya, yaitu berupa garis lurus Garis lengkung. dan pola lantai garis lengkung. Kira-kira kalau pola lantai garis lurus ada apa saja ya? Tadi siapa yang menyimak pola lantai garis lurus itu ada apa saja ya? Horizontal. Iya, bagus Nabil. Ada Vertikal. vertikal yang bentuknya memanjang, ya, memanjang lurus ke depan. Terus ya, horizontal yang memanjang lurus menyamping, seperti ini polanya. Dan yang ketiga ada diagonal yang memanjang belok. Nah, karena pola lantai lengkung itu seperti apa anak-anak? Seperti lingkar. Oke, seperti lingkar seperti ini. Apa cari tahu apa saja sih contohnya pola lantai? Nah, yang pertama tari saman. Ini kira-kira horizontal, vertikal, atau diagonal anak-anak? Tari saman. Horizontal. Horizontal. Bagus. Horizontal.
Ya, Nabil bagus. Horizontal. Kalau tarik gending, ini apa namanya? Diagonal. Iqbal bagus. Iya, Nabil bagus. Diagonal. Kalau tari serimpi Jogja ini apa? Vertikal. Vertikal. Bagus Nabil, bagus Iqbal. Vertikal. Terus kalau tarik kecak? Lingkaran. Ya, lingkaran atau melengkung. Oke. Nah, sudah paham ya tentang pola lantai? Paham belum? Pola lantai itu apa saja dan pengertian pola lantai? Paham? Paham. Ya, sekarang nomor 1. Kita kerjakan LKPD 1. Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Iqbal. Iqbal, coba nomor 1 Iqbal apa? Apa yang dinamakan Pola pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Ya, bagus sekali. Pola lantai adalah pola benah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari atau garis untuk menari. Nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Apa sih fungsi pola lantai? Ya, Rama, coba apa fungsi pola lantai dalam tari? Ayo, Rama. Berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Sip, yaitu untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nomor 3. Menurut kamu, apa yang terjadi jika penari tidak memahami pola lantai tarian yang dibawakannya? Kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Menari dengan acak-acakan. Ya, penari. Iqbal, penarinya acak-acakan. Nomor 4. Sip. Nomor 4. Apa nama? Tari kecak. Ya, Dinda bagus, tari kecak. Ini polanya apa kira-kira? Lingkaran. Nah, sudah paham ya tentang pola tari, pola lantai dalam gerakan tari, paham? Yuk kita lanjut. Oke. Nah, gerak tari daerah yang satu dengan daerah yang lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya tari bari. Tari bari tadi namanya apa anak-anak tari? Tari kecak. Itu biasanya karakternya lincah, ya kan? Dengan rangkaian gerakan patah-patah. Sebaliknya, tari daerah Solo dan Jogja itu cenderung berkarakter lembut dan dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Seperti yang kita pelajari pertemuan sebelumnya, pada tema sebelumnya, air itu mengalami siklus Air. Siklus air. Nah, siklus air anak-anak itu mempunyai dampak bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja kasih dampak? Kita simak videonya yuk. Apa saja kasih dampak siklus air bagi kehidupan? Yuk, disimak videonya. Ngelek nah. Sinyalnya ngelek nah, Bu. Lagi kalau buat video.
Nah, jadi perhatikan ya anak-anak. Yuk kita bahas yuk tentang videonya yuk. Dampak siklus air itu adanya air apa anak-anak? Air bersih ya. Nah, air bersih ini sekarang bisa di-on-kan mikrofonnya. Air bersih ini biasanya kita gunakan untuk apa anak-anak? Mandi. Ya, mandi betul Farah, mandi. Terus buat apa lagi? Mencuci, Rama, betul. Minum. Ya, minum. Ya, minum. Masak. Orang. Iya. Masak, ya betul. Bagus, Farah. Masak. Parah. Nah, air bersih ini anak-anak itu terjadi karena proses apa yang dinamakan penguapan pada air anak-anak. Proses apa yang kemarin pada siklus air? Penguapan itu dinamakan apa anak-anak? Proses Evaporasi. iya, Farah betul. Evaporasi. Bagus sekali. Evaporasi. Lah, pada proses penguapan evaporasi ini, air itu ikut menguap anak-anak. Nah, air yang bersih kotoran itu ikut menguap, tapi yang jadi uap yang dihasilkan adalah uap bersih. Yang kotoran itu disaring menguap anak-anak. Sehingga saat hujan turun, air yang turun itu air bersih. Nah, anak-anak, dampak lain selain dampak air dari siklus air selain air bersih itu juga ada musim kemarau. Ketika musim kemarau ini apa anak-anak? Airnya apa? Masih atau habis ini? Ini kondisinya gimana? Habis. Habis. Itu kondisinya tanahnya keadaannya gimana? Retak-retak ya? Tanyanya gimana? Retak karena kekurangan Air. Nah, agar tidak kekurangan air, kira-kira apa sajakah yang harus kita lakukan agar kesediaan air itu tetap terjaga anak-anak? Apa saja kira-kira? Menurut video tadi, kita nggak boleh apa? Pohon secara liar. Menebang pohon secara liar. Suara siapa ini? Bagus sekali. Oke, Iqbal. Terus apalagi saya menebang pohon secara liar? Menanam tumbuhan penyerap air. Menanam tumbuhan penyerap air. Bagus, Rahma. Yuk kita cek ya. Ya, kita nggak boleh melakukan penebangan pohon secara liar. Kita harus melakukan tebang pilih. Terus pengurangan daerah resapan air atau bisa juga tadi menanam tumbuhan yang dapat menyerap air. Nah, lanjut yuk. Bagaimana sih cara menjaga kelestarian air? Yang pertama, air sumur. Caranya gimana anak-anak? Kita. Penghijauan dan penanaman. Yang kedua apa ya? Kurangi penebangan hutan. Ya, Iqbal, mengurangi penebangan hutan. Yang ketiga kira-kira apa ya? Tanam tumbuhan penyerap air.
Penanaman tumbuhan penyuluhan 4. Terakhir kira-kira apa ya anak-anak? Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber alam. Lanjut, benar. Memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya sumur alam. Yuk lanjut yuk. Yang kedua, danau. Cara menjaganya gimana ya? Siapa yang Tidak tahu? membuang sampah dan limbah sembarangan di danau. Ya, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan di danau. Kita harus membuang pada tempatnya. Yang kedua, apa anak-anak? Tidak menjadikan danau sebagai tempat buang air. Ya, tidak menjadikan danau sebagai tempat buang air. Ya, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Yang ketiga apa ya anak-anak? Ke hutan di sekeliling danau agar tidak ditebang. Bagus sekali. Semangat semua. Nanti satu poin. Yaitu menjaga hutan di sekeliling danau agar tidak ditebang. Boleh menebang tapi tebang pilih ya, dipilih ya. Yang terakhir apa ya anak-anak? Bagaimana, Bu? Apa gimana? Penyuluhan masyarakat pentingnya danau. Ya, Minat danau. ya. Yaitu memberikan penyuluhan, himbauan kepada atau pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya danau itu. Kalau mata air gimana caranya anak-anak? Yang pertama apa anak-anak? Penghijauan dan penanaman pohon. Penghijauan dan penanaman pohon. Yang kedua, Mengurangi penebangan hutan. mengurangi penebangan hutan. Bagus. Yang ketiga, Menanam tumbuhan penyerap air di sekitar sumber air. ya, membersihkan mana ya? Menanam tumbuhan penyerap air di sekitar sumber air. Iya, menanam tumbuhan penyerap air di sekitar mata air penyerap air ya. Yang terakhir apa? Berikan Penyuluhan kepada masyarakat. ya, sekarang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber mata air. Kalau sungai, bagaimana cara menjaga kelestariannya anak-anak? Sungai. Hutan di hulu sungai. Melestarikan hutan di hulu sungai. Wah, bagus. Tidak buang air di sungai atau kali. Iya, Tidak bagus. membuang sampah ke sungai. Oke, bagus. Tidak Kalian membuang limbah rumah tangga dan industri. bagus sekali. Kalau kalian membuang sampah ke sungai tidak? Tidak. Ya, bagus sekali. Dalam buang sampah nggak boleh ke sungai, biasanya dibakar ya. Ya, lanjut. Gimana sudah tahu tentang apa sih dampak siklus air bagi kehidupan dan bagaimana cara melestarikannya? Sampah pada temannya. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Kita kerjakan LKPD 2. Ya. Siapa yang tahu nomor 1? Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Evaporasi air dari permukaan bumi ke atmosfer. Ya, ini suaranya siapa? Iqbal. Iqbal, Bu. Ya, itu proses penguapan air Tutup. dari air laut ke udara ke atmosfer. Bagus. Nomor 2. Apa hubungan siklus air dengan musim kemarau? Apa hubungannya anak-anak? Siklus air dengan musim kemarau. Ayo. Kalau pada musim kemarau, airnya berkurang atau berlebihan anak-anak kira-kira? Kurang. Ya, berkurang. Bagus, karena berkurang. Nah, nomor 3. Sebutkan dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan. Sumber air bersih, tanah tandus dan banyak hewan dan tumbuhan yang mati dan meningkatnya polusi udara. Ya, polusi udara ya, bukan polisi ya. Tadi bukan polusi udara. Polusi udara bagus, yaitu berkurangnya air bersih, tanah tandus dan retak dan banyak hewan dan tumbuhan mati dan meningkatkan polusi udara. Nomor 4. Yuk, terakhir, sebutkan perilaku yang bertujuan untuk
kelestarian air sungai. Yuk, kalau air sungai gimana? Melestarikan hutan di hulu sungai, tidak Ya, buang terus. air Di sungai atau kali tidak membuang sampah ke sungai. Timbang padang dan negeri. Oke, bagus sekali. Melestarikan hutan di hulu sungai, tidak membuang sungai tidak membuang sampah di sungai atau di kali, tidak membuang air di sungai atau kali, dan tidak membuang limbah rumah tangga dan industri di sungai atau kali. Gimana, paham ya anak-anak? Paham. Bagus. Nah, dampak siklus air selain air bersih juga tadi adalah salah satunya adalah saat musim kemarau terjadi kekeringan. Nah, Bu Guru mempunyai bacaan kemarau, kering, picu, kebakaran lahan. Ini termasuk teks apa anak-anak? Eksplanasi. Fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Non fiksi, 1 poin semua non. Nah, siapa yang membacakan? Farah coba paragraf 1 Farah. Selama sepekan terakhir beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa ancaman kebakaran begitu 15 hektar hutan jalan yang terjadi itu dapat dicek pukul 3.30 WIB sehingga bisa dipadamkan kapan pagi. Di depan karena hutan didominasi oleh semak-semak dan pohon kalian yang mudah terbakar. Paragraf kedua siapa yang membacakan? Saya Nabil. Oke, Nabil coba, yuk. Nabil coba. Selain Gunung Kelut di Jawa Timur, puluhan hektar hutan lindung di kawasan TWA Gunung Papandayan 30 km dari barat daya Kota Garut, Jawa Barat juga terbakar. Pada kebakaran itu, meski para petugas perhutani beserta relawan dan TNI terus berupaya melakukan pemadaman, tetapi api terus menjalar akibat ranting kayu dan daun kering. Oke. Paragraf ketiga siapa? Iqbal, yuk coba. Kebakaran diperkirakan meluas hingga 30 hektar di kawasan hutan lindung, bahkan merembet ke area Gunung Walirang. Kepala Urusan Humas, Hukum dan Agraria Perhutani yang menyalakan api di sekitar hutan. Kepala Urusan Humas, Hukum dan Agraria Perhutani Garut Jenderal Abidin menduga kebakaran hutan di Papandayan disebabkan perbuatan manusia yang menyalakan api di sekitar hutan. Musim kemarau kering bulan Agustus ini memicu kebakaran lahan. Kebakaran juga dilaporkan terjadi pada beberapa daerah hutan, seperti kebakaran di wilayah lereng pegunungan Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang mengakibatkan pendakian ditutup, serta areal hutan pinus tua, kawasan hutan lindung di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Potensi kebakaran di pegunungan sangat tinggi. Satu bara api bisa mengakibatkan kebakaran besar karena faktor angin kencang yang membuat api sering kali sulit dipadamkan. Ditambah lagi akses menuju lokasi yang umumnya berat atau terjal. Oke, terima kasih Iqbal, bagus. Nah, Bu Guru mempunyai soal LKPD 3. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks kemarau kering picu kebakaran? Peristiwa apa ya tadi ya?
Kebakaran apa saja? Kebakaran. Ya, kebakaran. Terus Kebakaran. kebakaran gunung apa? Kebakaran gunung apa anak-anak? Kebakaran. Ya, kebakaran hutan. Bagus. Ya, nomor 2. Siapa ya tadi menjawab kebakaran hutan? Rahma ya? Terus Nabil? Dinda, Bu. Dinda? Ya. Nomor 2, siapa yang tahu mengapa kebakaran yang terjadi di hutan kawasan Gunung Kelut dipadamkan? Siapa yang tahu? Iqbal, Bu. Iqbal apa? Kencang. Kenapa Iqbal? Karena faktor angin kencang. Karena faktor angin kencang. Ayo coba yang lain apa? Kayu yang mudah terbakar. Iya, karena api terus menjalar akibat ranting kayu dan daun kering yang mudah terbakar. Nomor 3, apa akibat dari kebakaran di wilayah lereng pegunungan Sindoro? Siapa yang tahu? Pendakian ditutup. Ya, bagus Iqbal. Pendakian ditutup. Nomor 4, mengapa potensi kebakaran di pegunungan sangat tinggi? Faktor angin. Faktor angin. Oke, para Nabil Sekar. Oke. Ya, tuh. Faktor angin kencang yang membuat api seringkali sulit dipadamkan. Oke. Sudah belajar apa sajakah kita hari ini? SDDP kita belajar apa anak-anak? Pola lantai. Pola lantai. Ada apa saja pola lantai tadi? Horizontal. Ya, terus Diagonal. diagonal, terus Diagonal Dan ke depan. rondal. horizontal, diagonal, vertikal, terus melengkung. Wong. Ya, terus kita tadi IPA-nya belajar apa anak-anak? Siklus air. Siklus air. Terus ya, terus apa? Cara menjaga agar ketersediaan air tetap ya anak-anak. Kira-kira apa saja caranya tadi? Tidak melakukan penghijauan, ya reboisasi. Terus apa? Tidak melakukan tebang liar. Ya, tidak melakukan tebang liar, kita harus melakukan tebang pilih. Bagus. Nah, kita Tangga dan industri. iya tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Nah, bahasa Indonesia kita tadi bahasa apa anak-anak? Kita belajar apa? Kemarau kering picu kebakaran lahan. Ya, kemarau kering picu kebakaran lahan. Itu termasuk teks apa? Non fiksi. Non-fiksi. Bagus. Ada yang belum dipahami? Sudah ya? Kita lanjutkan yuk. Nanti kerjakan soal evaluasi. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu tutup dengan berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.